Sekarang kita akan beralih ke jalur Gaza. Gencatan senjata di Gaza masih bertahan, tetapi nyaris tak bertahan. Dan Israel sangat jelas menyatakan bahwa mereka berhak menyerang siapapun yang dianggap sebagai ancaman, terlepas dari ada atau tidaknya gencatan senjata. Serangan udara Israel telah menewaskan sedikitnya belasan orang di Gaza dalam 2 hari terakhir, menurut pejabat kesehatan setempat dan media yang berafiliasi dengan Hamas. Sementara itu, para pemimpin Hamas telah menyelesaikan putaran pembicaraan lain di Kairo mengenai pelaksanaan tahap kedua dari rencana perdamaian Trump. Menurut sumber, hanya ada sedikit kemajuan dan ketidakpercayaan yang mendalam di kedua belah pihak. Saya ingin kembali ke para tamu kita di studio untuk membahas ini. Kamu tahu, kita telah melihat laporan-laporan bahwa Israel telah menargetkan para komandan Hamas selama gencatan senjata, Yakov. Juga, kamu tahu, menurut gencatan senjata, Israel seharusnya hanya menguasai 53% dari jalur Gaza. Angka itu sekarang telah naik menjadi 60% menurut laporan. Apa yang kita ketahui tentang hal itu? Dan apa alasan dari pihak Israel terkait serangan-serangan yang terus berlangsung ini yang dianggap dan disebut oleh Hamas sebagai pelanggaran terhadap gencatan senjata? Nah, rencana Trump sepenuhnya tentang perlucutan senjata Hamas. Hamas justru melakukan hal yang sebaliknya. Mereka berusaha mempersenjatai diri kembali. Dan banyak dari target yang diserang oleh IDF adalah para pelaku teror yang melakukan hal tersebut. Mencoba menyelundupkan senjata melalui drone dari Sinai. Mencoba mendirikan kembali pabrik bahan peledak di bagian Gaza yang dikuasai Hamas. Jadi Hamas adalah pihak yang jelas-jelas melanggar rencana Trump. Dan Israel telah mengatakan sejak awal bahwa jika Hamas tidak melucuti senjata, yang jelas memang tidak akan dilakukan, Israel akan bertindak dengan cara yang mereka pahami. Sekarang ini masih merupakan konflik berintensitas rendah, karena arena Iran dan Lebanon adalah prioritas utama bagi lembaga pertahanan Israel saat ini. Jadi yang kita lihat pada dasarnya adalah aksi harian melumpuhkan target-target teror Hamas. Beberapa dari mereka adalah teroris Nukbah, komandan batalion, penembak jitu, bahkan penyelundup uang. Semua ini adalah tentang mengambil tindakan berdasarkan informasi intelijen tentang pelanggaran gencatan senjata. Dan beberapa dari pelaku teror ini juga ikut serta dalam pembantaian 7 Oktober. Namun pada akhirnya, kita memiliki pertanyaan strategis yang jauh lebih besar. Saat ini ada sebuah proyek di Gaza Selatan yang pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan zona percontohan di mana akan ada alternatif bagi warga sipil Gaza untuk pindah ke sana, ke karavan-karavan di sana. Kita belum sampai di tahap itu. Namun idenya adalah akan ada godaan untuk mencoba mulai memindahkan warga sipil Gaza keluar dari zona Hamas. Jadi apakah itu akan menjadi arah umumnya? Atau apakah yang diinginkan banyak orang di IDF sebenarnya adalah menyelesaikan perang? Yang berarti masuk ke sisa wilayah jalur Gaza, yaitu bagian tengah Gaza dan kota Gaza. Menghilangkan kendali Hamas, lalu menyerahkannya kepada semacam otoritas. Itu akan menjadi salah satu dari dua pilihan, tapi tidak akan terjadi dalam semalam atau besok, karena dua arena lainnya masih jauh lebih penting dalam hal sumber daya Israel. Benar. Jadi Dan, aku ingin cepat-cepat beralih ke kamu. Jelas, Hamas menolak untuk melucuti senjata. Itu bukan kejutan. Israel juga menolak untuk sepenuhnya bekerja sama dengan rencana pasca perang. Dan kemudian pembicaraan di Kairo ini benar-benar tidak menghasilkan apa-apa. Apakah rencana perdamaian Gaza dari Trump sebenarnya benar-benar sebuah rencana? Atau sekedar retorika belaka saat ini? Saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu. Maksud saya, Trump bilang Hamas setuju untuk melucuti senjata, bahwa mereka setuju dengan rencananya, yang mana itu adalah poin utama dari sudut pandang Israel. Saya tidak pernah mendengar Hamas setuju. Seperti yang dikatakan Yakov, tidak terlalu mengejutkan bahwa mereka mencoba menghindari syarat itu, dan bahkan justru mempersenjatai diri lagi. Banyak hal tergantung pada apa yang kita lakukan selanjutnya. Saya sudah berharap ada tindakan, tapi pihak Amerika saya kira selama 7 bulan sekarang, mungkin 8, belum melakukan apa-apa tentang hal itu. Dan jelas mereka telah teralihkan perhatiannya oleh masalah Iran dan sebagainya. Lihat, saya ingin mengatakan sesuatu tentang masalah operasi hari ini. Ya, Hamas belum meletakkan senjata. Itu sangat buruk. Ya, akan sangat bagus. Tidak hanya Anda tahu, menyingkirkan anggota Hamas yang mencoba menyelundupkan senjata, tetapi juga membuat rencana di mana mungkin penduduk diizinkan keluar dari wilayah Hamas. Dan kemudian Israel menyelesaikan tugasnya di area yang bebas dari warga sipil. Saya yakin Hamas akan mencoba mencegah hal itu terjadi. Tapi setidaknya itu adalah sebuah rencana. Tapi ini yang bukan rencana. Saya percaya Israel telah membunuh sekitar 1.000 warga sipil sejak kesepakatan ini mulai berlaku. Itu bukan sebuah rencana. Saya sudah berpendapat selama bertahun-tahun bahwa gagasan untuk mencegah korban sipil di Gaza bukan hanya sebuah keharusan moral dan keharusan sebagai seorang Yahudi. Itu juga bijaksana secara politik dan bijaksana secara geopolitik.
Dan semua orang sok jago di studio TV itu menyebut saya naif, karena tidak ada alternatif. Dan sebenarnya itu rasio yang bagus, serta omong kosong lainnya. Karena sekarang semua orang marah tentang sesuatu yang bahkan lebih strategis bagi Israel daripada menyingkirkan Hamas, yaitu dukungan Amerika Serikat untuk Israel sangat terancam. Dan itu secara langsung terkait bukan hanya dengan kampanye propaganda jahat yang dijalankan melawan Israel yang sangat tidak adil, tetapi juga fakta bahwa Israel membunuh puluhan ribu warga sipil tanpa rasa bersalah. Jadi yang terjadi hari ini adalah bahwa tentara belum memberikan tanggapan. Jawaban paling masuk akal yang saya dengar tentang mengapa sekelompok warga Gaza terbunuh hari ini berasal dari Yaakov Lapin di I24 News English. Itu gila. Tentara tidak menjelaskan apa yang sedang mereka lakukan. Veneer. Dan itu adalah kegagalan besar dalam diplomasi publik. Dan sebenarnya, jika saya bicara tentang diplomasi, seharusnya pemerintah yang menjelaskan apa yang mereka perintahkan kepada tentara, bahwa hal itu menyebabkan kerusakan yang tak terukur bagi Israel. Bukan hanya itu, saya percaya sebagian besar anggota Kongres Partai Republik hari ini memilih menentang Israel untuk membuat sebuah pernyataan di Capitol Hill. Tapi kita juga mendengar gejolak serupa terhadap Israel di Partai Republik. Dan jajak pendapat menunjukkan bahwa mayoritas orang di bawah usia 50 tahun di Amerika Serikat tidak lagi mendukung Israel dan lebih mendukung Palestina. Hamas atau bukan Hamas, itu hampir tidak penting. Ini adalah sebuah bencana. Dan setiap kali warga sipil terbunuh di Gaza, orang Israel, jika mereka tidak peduli, dan saya pikir sebagian besar dari mereka peduli, bahkan yang tidak peduli pun, mungkin peduli tentang Israel kehilangan dukungan dari Amerika Serikat, karena itu akan menjadi bencana strategis, sebenarnya lebih buruk daripada Hamas tetap berkuasa di Gaza, yang juga sudah buruk. Ya, maksud saya pikir apa yang kamu katakan telah diulang oleh banyak jurnalis di seluruh dunia saat ini. Permintaan dasar untuk penjelasan yang jelas dari tentara Israel tentang apa yang sebenarnya terjadi. Terkadang saya hampir berpikir para jurnalis seharusnya yang berkuasa. Saya tidak tahu soal itu. Tapi sekarang kita akan beralih ke Maroko. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian berdua karena telah bergabung bersama kami di studio ini. Maroko baru saja menandatangani perjanjian untuk bergabung dengan pasukan stabilisasi internasional untuk Gaza. Jika itu benar-benar terwujud. Dan Anda mungkin ingat bahwa Maroko adalah negara penandatangan kesepakatan Abraham yang menormalisasi hubungan dengan Israel pada tahun 2020. Maroko juga merupakan negara Arab dengan hubungan yang kuat terhadap perjuangan Palestina dan memiliki seorang raja yang memimpin Komite Yerusalem dari Organisasi Kerjasama Islam. Jadi, bergabung untuk membantu menstabilkan Gaza, mengirimkan perwira militer, polisi, dan rumah sakit lapangan militer, menempatkan Maroko tepat di pusat tatanan pasca perang yang sedang terbentuk di lapangan. Bergabung bersama kita sekarang adalah Annette Levy. Beliau adalah seorang ahli hubungan Israel-Maroko dan mantan anggota misi Israel ke Maroko. Jadi Annette, apakah ini berarti Maroko mengambil peran lebih besar atau justru terlibat dalam sesuatu yang sangat rumit? Ya, sebenarnya menurut saya ini keduanya, karena mengambil tindakan kepemimpinan terkadang memang melibatkan risiko. Tapi menurut saya, dalam kasus ini, Maroko mengambil risiko yang sudah diperhitungkan, karena mereka tahu bahwa secara umum langkah ini memiliki mandat yang jelas karena peran mereka di Dewan Perdamaian sebagai salah satu pendirinya. Dan juga langkah ini umumnya didukung oleh komunitas internasional. Dan juga dengan memainkan peran ini, Maroko bisa menghindari berpihak baik pada pihak Israel maupun pihak Palestina. Maroko bertindak sebagai pembangun perdamaian, dan hal ini sangat masuk akal bagi Maroko. Hubungan dengan Israel melalui Abraham Accords. Sekarang Maroko bergabung dengan pasukan stabilisasi Gaza ini. Sekali lagi, jika ini benar-benar terwujud, karena jelas ini masih berupa laporan apakah hal ini benar-benar akan terjadi. Apakah menurut Anda kedua hal ini benar-benar bisa berjalan berdampingan dengan nyaman? Atau Anda pikir peran Maroko di Gaza pada akhirnya akan menimbulkan gesekan dengan hubungannya dengan Israel? Tidak, sebenarnya saya pikir Israel memandang sangat positif keterlibatan Maroko di Gaza karena Maroko dianggap sebagai salah satu sekutu dan teman terdekatnya di kawasan tersebut. Dan ada buktinya untuk itu, karena bahkan sebelum periode ini dan selama perang setelah 7 Oktober, Maroko adalah salah satu dari sedikit negara di kawasan yang diizinkan mengirim bantuan kemanusiaan secara langsung melalui Bandara Ben Gurion. Dan karena peran raja dalam Komite Al-Quds, sebenarnya yang terjadi adalah Maroko menciptakan kolaborasi langsung antara Israel dan OKI. Jadi menurut saya, kita bisa melihat bagaimana Maroko sebenarnya bisa menjadi jembatan antara semua pihak ini. Dan hal-hal yang saling bertentangan biasanya bisa berdampingan di Maroko.
Maroko mengerahkan perwira militer, polisi, rumah sakit lapangan. Maksud saya itu adalah komitmen yang serius. Itu jelas bukan sekedar simbolis. Apa yang didapatkan oleh sang raja dari semua ini dan seberapa besar hal ini berkaitan dengan ambisi regional Maroko dibandingkan tentu saja kepedulian kemanusiaan? Ya, menurut saya secara umum, ambisi regional Maroko lebih terfokus pada Afrika dan Samudra Atlantik, wilayah Sahel, daripada Timur Tengah. Dan kita telah melihat Maroko mengambil langkah mundur dari wilayah ini dalam 1 dekade terakhir. Tapi saya rasa ada minat baru mengingat perubahan yang terjadi di Suriah dan Lebanon, perubahan rezim. Dan saya pikir ada babak baru bagi Maroko untuk melakukan hal itu. Dan saya pikir ada juga kebijakan di Maroko yang disebut netralitas konstruktif, yang pernah kita lihat diterapkan oleh Maroko sebelumnya. Dan itu berarti Maroko tidak pasif dalam netralitasnya, tetapi menggunakan pendekatan yang lebih dinamis untuk menjaga hubungan dengan semua pihak yang terlibat demi mempertahankan kepentingannya sendiri. Dan terakhir, secara domestik, isu Palestina adalah sesuatu yang sangat melekat di hati rakyat Maroko. Dan saya rasa ada rasa tanggung jawab yang tulus di sini. Juga dengan mempertimbangkan isu-isu internal di Maroko, pemilu yang akan datang, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi situasi ini. Dan ya, secara umum. Baiklah, Annette, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak telah bergabung bersama kami. Sangat menarik mendengar pendapat Anda. Terima kasih.